Yang berikutnya pakai pedang roh. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup. Hidup loh firman Allah. Kenapa dikatakan firman Allah hidup? Karena firman Allah itu, di sana ada kuasa Tuhan. Karena firman itu adalah bentuk kehadiran Tuhan, pernyataan Tuhan, penyertaan penjagaan Tuhan. Dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu dikasih oleh Kristus. Kalau Bapak Ibu punya pisau di dapur, seberapa tajam pun, tetap dalam satu waktu tertentu, ketajaman pisau yang Bapak Ibu pakai akan tumpul. Artinya tidak selalu bisa dipakai lagi, memotong bahan-bahan yang lain. Kalaupun kita asah lagi, itu tidak sama tajamnya waktu pertama kita beli pisau itu. Firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua. Lebih tajam firman Tuhan dari pisau apapun. Mengapa? Karena firman Tuhan itu bicara tentang Tuhan dan kuasanya yang menobatkan, yang mengubahkan, yang sanggup memperbaharui jiwa, pikiran, totalitas hidup seseorang menjadi lebih baik. Itulah dampaknya kalau kita mempraktekkan setiap firman yang kita baca, Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen hanya berhenti membaca, mempelajari, mendalami. Cukup sampai situ. Tapi absen atau alpa dalam mempraktekkan apa yang terjadi. Tidak langsung secara otomatis terjadi pertobatan dan perubahan. Itulah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus waktu selalu bersinggungan dengan orang-orang Farisi dalam era perjanjian baru kan. Sampai Yesus katakan, kalian itu banyak tahu tentang ayat, tapi nol praktek, nol tindakan. Maka untuk itu Bapak Ibu, firman Tuhan itu harus kita praktekin. Harus kita lakoni, harus kita peragakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang dimaksud dengan pedang roh. Jadi kalau firman Tuhan yang kita baca, yang kita pelajari, kita lakukan, kita praktekkan, maka tidak ada ruang atau kesempatan bagi iblis untuk apa? Menyerang kita, apalagi mengganggu kita. Karena dia tahu orang ini tetap melakukan apa yang Tuhannya katakan. Orang ini tak mempraktekkan apa yang Tuhannya ajarkan. Maka iblis tidak mau buang waktu, Bapak Ibu. Dia akan cari orang yang malas baca firman Tuhan, apalagi juga orang yang malas melakukan firman Tuhan. Akan dicari itu untuk menjadi apa? Kaki tangannya, perpanjangan tangannya, melakukan apa yang iblis suka. Jadi, firman itu harus kita baca, tapi juga kita praktekin. Karena sudah otomatis, firman yang kita baca, kita praktekin. Itu mempersulit iblis buang-buang waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengganggu, apalagi menyerang kita. Bahkan justru lewat firman Tuhan yang kita baca, kita praktekin, itu membuat iblis itu terserang, terganggu dia. Menguasai kita, menyerang kita. Maka Bapak Ibu perlu setiap firman kita lakukan. Kita hiduplah. Ya, supaya iblis itu tidak menyerang kita. Yang berikutnya pakai pedang roh. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup. Hidup loh firman Allah. Kenapa dikatakan firman Allah hidup? Karena firman Allah itu, di sana ada kuasa Tuhan. Karena firman itu adalah bentuk kehadiran Tuhan, pernyataan Tuhan, penyertaan penjagaan Tuhan. Dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu dikasih oleh Kristus. Kalau Bapak Ibu punya pisau di dapur,
seberapa tajam pun, tetap dalam satu waktu tertentu, ketajaman pisau yang Bapak Ibu pakai akan tumpul. Artinya tidak selalu bisa dipakai lagi, memotong bahan-bahan yang lain. Kalaupun kita asah lagi, itu tidak sama tajamnya waktu pertama kita beli pisau itu. Firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua. Lebih tajam firman Tuhan dari pisau apapun. Mengapa? Karena firman Tuhan itu bicara tentang Tuhan dan kuasanya yang menobatkan, yang mengubahkan, yang sanggup memperbaharui jiwa, pikiran, totalitas hidup seseorang menjadi lebih baik. Itulah dampaknya kalau kita mempraktekkan setiap firman yang kita baca, Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen hanya berhenti membaca, mempelajari, mendalami. Cukup sampai situ. Tapi absen atau alpa dalam mempraktekkan apa yang terjadi. Tidak langsung secara otomatis terjadi pertobatan dan perubahan. Itulah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus waktu selalu bersinggungan dengan orang-orang Farisi dalam era perjanjian baru kan. Sampai Yesus katakan, kalian itu banyak tahu tentang ayat, tapi nol praktek, nol tindakan. Maka untuk itu Bapak Ibu, firman Tuhan itu harus kita praktekin. Harus kita lakoni, harus kita peragakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang dimaksud dengan pedang roh. Jadi kalau firman Tuhan yang kita baca, yang kita pelajari, kita lakukan, kita praktekkan, maka tidak ada ruang atau kesempatan bagi iblis untuk apa? Menyerang kita, apalagi mengganggu kita. Karena dia tahu orang ini tetap melakukan apa yang Tuhannya katakan. Orang ini tak mempraktekkan apa yang Tuhannya ajarkan. Maka iblis tidak mau buang waktu Bapak Ibu. Dia akan cari orang yang malas baca firman Tuhan, apalagi juga orang yang malas melakukan firman Tuhan. Akan dicari itu. Untuk menjadi apa? Kaki tangannya, perpanjangan tangannya, melakukan apa yang iblis suka. Jadi, firman itu harus kita baca, tapi juga kita praktekin. Karena sudah otomatis, firman yang kita baca, kita praktekin. Itu mempersulit iblis buang-buang waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengganggu, apalagi menyerang kita. Bahkan justru lewat firman Tuhan yang kita baca, kita praktekin, itu membuat iblis itu terserang, terganggu dia. Menguasai kita, menyerang kita. Maka Bapak Ibu perlu setiap firman kita lakukan. Kita hidup enggak? Ya, supaya iblis itu tidak menyerang kita. Secara singkat, strategi apa